Nah, yang jadi pertanyaan, kemanakah dua ibu-ibu ini yang baru pulang ngaji naik motor metik itu? Oke. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you? Hari ini welcome back to Paranormal. In today's video, gue udah deadline ini, gue masih ngerekam tapi gue lupa ini untuk langsung ke sana aja kali ya biar langsung record. Alright, gue lanjut. Oke, Sasha Marisa yang di sana, tolong lanjut videonya. Yes. Untuk kalian-kalian yang sering berkendara, terutama di kota-kota besar, pasti udah pernah ketemu lah sama penguasa jalan atau bisa dikenal ibu-ibu, emak-emak. Nah, bagi yang belum tahu kenapa mereka bisa disebut si paling penguasa jalan, ya memang cuma mereka doang sih nggak bisa dikalahin. Mau mereka salah atau sennya ke kiri tapi jalannya malah ke kanan, mereka ibu-ibu, lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan nggak jarang ya kayak begitu mereka bisa membahayakan pengendara-pengendaraan lain. Nah, lebih jelasnya coba lo cerita pengalaman kalian ketemu sama mama yang bawa motor metik di kolom komentar, karena itu lucu juga sih kalau jadi video. So yes guys, sebelum gua masuk lebih dalam ke dalam konten ini, mungkin kalian nyadar ya kok gua beda kameranya, terus settingannya terlalu terang, bener-bener terang. Jadi begini. Lo nyadar gak sih, gue seminggu ini dari lebaran gue upload schedule-nya itu mulai berantakan karena kamera gue rusak. Yes. Dan belum bener-bener sampai sekarang. Jadi gue pakai kamera HP dan memakai ring light yang harganya 80.000. Jadi harus banget gitu lightingnya, but that's okay though. Wariris, gua tetap membawakan kasus baru. Ini nggak baru banget sih, I know you miss me. So yes, ngomongin emak-emak dengan motor metiknya ini, kasus kali ini tentu saja datang dari Indonesia lagi, but it's okay. Indonesia memang bizar-bizar ya kasusnya. Dan ini terlibat dengan dua ibu-ibu yang membawa motor metik. Ya memang sih, siapapun yang punya pengalaman hampir celaka lah gara-gara kelakuan mereka bawa motor, yang udah pasti lu kesel banget kan. Tapi sekesel-keselnya kalian sama ibu-ibu itu, nggak mungkin kan kalian sampai setega untuk membunuh mereka. Now this case is different, yes. Jadi lu simak baik-baik and let's get into it, yo. So yes yo, memang ini kasus udah dibahas sama beberapa YouTuber. Matter of fact, banyak sekali yang YouTuber udah ngebahas. This is my storytelling yo. Di tanggal 26 Februari 2023 kemarin banget ya, baru beberapa bulan ya, ada seorang ibu-ibu yang namanya itu Bu Yusi, yang sudah janjian nih sama temannya yang namanya Bu Heni. Dan mereka berdua ini pamitlah ke suaminya untuk datang ke sebuah pengajian. Mereka berangkat dari rumah itu sekitar jam 1 siangan lah. Dan acara pengajiannya ini ada di daerah Bekesong, yes, Bekasi. Selesai acara pengajian mereka ini nggak langsung pulang, tetapi Bu Yusi ini ngebakso dulu sebelum kita pulang. Dan mereka ternyata nggak cuma berdua, tetapi mengajak 3 orang temannya lagi. Jadi ada berlima lah ya tuh makan bakso bareng-bareng. Nah, setelah asik ngobrol-ngobrol dan udah kenyang juga, Bu Yusi dan Bu Heni pamitan lah ke teman-temannya itu yang bertiga ya kan. Mau pergi duluan karena mereka ada urusan lain lah. Mereka yang nggak ngasih tahu detailnya juga ke 3 temennya itu. Ternyata tujuan mereka pamit sama 3 temennya itu yang lagi sembari ngebakso, mereka ini mau menemukan temennya Bu Yusi, yaitu adalah Permana, untuk ngomongin tentang kelanjutan bisnis mereka di bidang investasi jual beli besi baja. Besi baja. Elah salah ngomong, jual beli besi dan baja ulang di bidang investasi jual besi baja. Nah, sebelumnya Bu Yusi ini udah ngajakin Bu Heni buat joinan lah di investasinya ini bareng temennya itu. Awalnya bisnis mereka ini memang nguntungin sih sampai 20 juta gitu lah, dan menurut ibu-ibu ini ya lumayan besar ya kan. Makanya si Bu Yusi ini beranilah ngajak temennya si Bu Heni ini. Tetapi setelah jalan beberapa bulan ke depan, kok nggak ada lagi ya keuntungannya. Where is the damn money? Dan itulah alasan mengapa Bu Yusi dan Bu Heni ini memutuskan untuk nemuin deh nih temennya si Bu Yusi yang punya investasi besi dan baja itu. Jelasnya lagi gini ya, temennya ini adalah temen dekatnya Bu Yusi ketika mereka masih SMP. Jadi udah ibaratnya udah long term gitu temenannya, udah tahu satu sama lain. Nah, saking dekatnya sama si Bu Yusi ini sampai ke level dimana mereka itu tuh saling tahu deh tentang keluarga, masalah hidup. Sampai suatu hari si Permana yang juga kerja di toko material nawarin investasi bisnis jual besi dan baja. Besi. Lagunya Mulan Jamila yang Wonder Woman. Apa? Besi dan baja hatiku ini. Besi baja deh.
Ngapa dia ngomong besi dan baja? Salahin Mulan Jamila berarti. Dia jadi malah lagu. Nawarin deh tuh investasi jual besi bajanya ke sahabatnya yaitu Bu Yusi. Sampai akhirnya Bu Yusi ngajak lah temen ceweknya Bu Heni. Yang niat awalnya cuma pengen nanyain tentang kelanjutan bisnis mereka, malah berakhir yang tidak diekspek sama sekali. Sampailah Bu Yusi dan Bu Heni di rumah Permana di daerah Bekasi Utara, yang dimana ya daerahnya masih deket-deket lah sama tempat mereka tadi baru pengajian. Yang anehnya adalah setelah kelihatan masuk ke dalam rumahnya Permana, jeleknya dua ibu-ibu ini nggak kelihatan lagi keluar meninggalkan rumah itu. Waktu sudah menunjukkan 8 malam lewat, tapi kok istrinya belum pulang-pulang nih. Nah itu tuh yang dipikirin sama Pak Heri, yaitu merupakan suaminya Bu Yusi. Sebagai suami yang sayang dan care parah, Pak Heri langsung lah nelpon dan nanyain salah satu temennya si Bu Yusi dan Bu Heni. Dan dari situ Pak Heri dikasih tahu sama ibu-ibu yang lain kalau itu ibu-ibu udah pada bubaran kok setelah pengajian. Saya dengar mereka mau ngebakso deh, dan mereka udah bubar dari pengajian itu dari jam 4 sore tuh Pak. Dan dikasih tahu juga kalau Bu Yusi ini juga boncengan sama Bu Heni di motor metiknya itu. Mengetahui hal ini si Pak Heri pun tenang lah, oh alah dia nggak sendiri, masih ada si Bu Heni. Ya udahlah, waktu terus berjalan, terus si Pak Heri bangun deh tuh, bangun tidur ya kan. Dan pas lagi neok ke kasur sampingnya, si mama udah pulang belum sih? Si Pak Heri udah kebingungan, satu rumah dikelilingin gitu kan. Lah ini nggak ada istri gua, kemana dia? Otomatis Pak Heri punya firasat buruk dong, memutuskan buat menelpon suaminya Bu Heni. Karena memang si Pak Heri kan sebelum dikasih tahu bahwa mereka berdua kan pergi barengan tuh ya kan. Tanpa disangka-sangka, kata suaminya Bu Heni juga belum pulang dari kemarin sore. Dan lagi-lagi Pak Heri ini nggak bisa nih tinggal diam aja. Firasatnya dia udah tambah buruk. So what they gonna do? Dia memutuskan buat nyamperin ke rumah sakit dan beranggapan kalau istrinya ini jangan-jangan ada kecelakaan deh, dan dibawa ke salah satu rumah sakit terdekat. Udah capek-capek mengunjungi dan nanya-nanyain ke banyak rumah sakit itu, Pak Heri belum juga menemukan istrinya. Si Pak Heri ini ngajak suaminya Bu Heni buat melapor ke polisi aja deh, karena ini udah aneh banget, di rumah sakit gak ada, nggak pulang-pulang dari kemarin malam. Ini dua ibu-ibu kemana kah mereka? Dan ya udah deh tuh mereka lapor ke polisi, dan ternyata nggak sampai situ aja. Daripada kelamaan nunggu actionnya polisi ya kan, kadang kan ada yang cepet banget, kadang ada kayak kasus orang hilang ntar juga ketemu, ada nih kayak gitu. Pak Heri menyuruh anaknya untuk ngelacak handphone istrinya, mungkin kayak Find My iPhone gitu kali ya. Nah dari sinilah akhirnya mereka mendapatkanlah titik terang keberadaan istrinya gitu kan di radarnya. Oh ini nih di sini, yaitu di Harapan Jaya, Bekasi Utara, atau rumah si Permana tadi. Gak pakai basa-basi, Pak Heri dan suaminya Bu Heni langsung on the way ke lokasi. Dan pas lagi sampai di sana ya kan, mereka sampai depan rumah yang kelihatannya itu memang tertutup banget. Walaupun begitu, mereka ngeliat tuh di teras rumahnya ada motor sama adukan semen dan pasir yang baru jadi. Nah ada orangnya kagak sih, nih ada motornya tuh sama ada semenan. Makanya mereka berani deh tuh gedor-gedor ngejreng-jrengin pagar rumahnya, tapi tetep gak ada yang jawab. Pak Heri dan suaminya Bu Heni gak kehabisan akal nih. Mereka memutuskan untuk melapor ke ketua RT dan memanggil polisi langsung ke TKP supaya bisa mendobrak rumah itu. Karena mereka yakin pasti ada orang di rumah ini. Oh ya tadi gue lupa nge-mention, menurut Pak RT di sana ternyata itu rumah adalah rumah kontrakan yang dikontrak lah 1 tahun sama seseorang yang namanya Permana. Ya memang tempatnya Permana kan tadi gue udah bilang. Mereka balik lagi deh tuh ke rumah barengan sama ketua RT dan mulai manggil-manggil gedor-gedor pagernya. Halo, permisi, assalamualaikum, kayak gitu-gitu kan. Itu adukan semen dan pasir yang tadi masih fresh kan ada di teras rumahnya kan. Lah kok udah nggak ada gitu, kok hilang. Nah sebelum mereka memutuskan untuk mendobrak pagar dan pintu rumahnya langsung, si yang punya bangunan kontrakan ini bilang, saya punya kok Pak, itu CCTV di ujung jalan yang ngadep ke rumah kita, jadi bisa mantau gitu deh Pak dari jalanan sono sampai ke situ. Dan memang bener dilihat CCTV-nya, si rumah kontrakannya itu kelihatan jelas-jelas ya, emang yang punya CCTV si orang kontrakan. Dari situlah mereka mendapatkan bukti jelas bahwa sekitar jam 5-an lewat pada tanggal 26 Februari ada Ibu Yusi dan Bu Heni yang naik motor dan masuklah ke dalam rumah itu. Dengan bukti CCTV itulah akhirnya para polisi ini mendobrak rumah itu atas pengawasan dan persetujuan sepihak antara polisi dan warga. Setelah didobrak dan mereka masuk, mereka ini langsung disambut dengan kondisi si Permana yang udah bersimbah darah akibat dia black pergelangan tangannya sendiri, dan langsung dilarikan ke rumah sakit.
Dengan kondisi Permana yang seperti itu, kok masih nggak kelihatan juga ya Bu Yusi dan Bu Heni? Yang jelas-jelas kelihatan di CCTV bahwa kedua ibu-ibu ini masuk ke dalam rumahnya dia. Setelah diselidiki seluruh isi rumah tersebut, akhirnya ditemuinlah barang bukti berupa 2 HP dan motor metiknya Bu Yusi yang udah diumpetin ke belakang rumahnya pelaku. Ngapain diumpetin? Jadi motor yang depan teras tadi yang mereka lihat itu bukan motornya Bu Yusi. Nah, yang jadi pertanyaan, kemanakah 2 ibu-ibu ini yang baru pulang ngaji naik motor metik itu? Jadi begini, tadi kan gue bilang kalau di teras rumahnya itu selain ada motor, ada adukan semen dan pasir yang masih fresh gitulah. Abis itu pas lagi mereka balik, kok cuma ada motor doang, adukan semennya itu udah hilang. Jadi ternyata adukan semen dan pasir itu udah dipakai buat ngecor mayat Bu Yusi dan Bu Heni di bawah tangga rumah itu. Kaget kan lu? Kok tiba-tiba gue langsung ngasih poinnya tanpa ada penjelasan, tiba-tiba gue ngasih tahu kronologinya bagaimana, kok itu ibu-ibu bisa malah di semen. Dan memang iya, pas lagi mereka menyelidiki kan seluruh isi rumahnya, memang ada cor-coran atau semen basah gitu yang baru diratain di bawah tangga. Yang setelah dibongkar baru deh tuh ketahuan ternyata itu disitulah ada Bu Heni dan Bu Yusi. Kondisinya itu udah telanjang, nggak pakai baju. Kejadiannya itu diawali dari obrolan biasa lah di antara ketiga orang ini, 2 ibu-ibu dan si Permana, yang berubah menjadi argumentasi keras dan adu bacot sampai si Permana ini emosi dan malah berujung mukul ibu-ibu ini, yang dimana fracture kepalanya itu patah dan pecah gitu loh. Dan yang kalian guess, well you guess it right, kok uangnya nggak cair-cair, si Permana itu di kontak hilang-hilangan ya kan. Dan dari hasil autopsinya itu kan tadi gue bilang ya, fracture kepalanya tuh sampai pecah. Jadi si Permana bener-bener kayak mukulnya keras banget. Dan yang sedihnya lagi, Bu Yusi itu merupakan temen dekatnya dari SMP loh. Kok bisa-bisanya? Ada part yang dimana gue masih kesel banget gitu ya. Yaitu adalah si Permana, kan lu tadi inget kan, segera dibawa ke rumah sakit ya kan untuk ditolongi karena banyak cucuran darah dari pergelangan tangannya. Dia mending, gak selamat, udah dibawa ke rumah sakit. Padahal gue tuh pengennya dia hidup, survive, kasih dia hukuman penjara yang paling parah gitu. Memang di dalam kasus ini gak ada tuh yang namanya mutilasi, motong-motong si korbannya, enggak. Kesian banget, coba lu bayar. Oh my God, I'm stop there. What do you think about this case, guys? Karena ini baru pertama kali gue nggak dapetin kasus Indonesia yang bukan keterlibatannya sama dukun, bener-bener sama orang normal. And I guess that is it, yo. Thank you so much for watching this content. Memang audionya itu nggak sejelas ya sebelum-sebelumnya karena nih HP gue nggak bisa dicolokin mikrofon. Susah banget ngomong gue dari tadi karena gue udah lama nggak nge-record. I will see you when I see you. Don't forget to like, subscribe, follow your girls Instagram Sasha X Marissa, dan TikTok gue. I have TikTok now, bitch. Follow gue Sasha X Marissa juga namanya. And yeah, I love you guys. Goodbye.